يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan atas junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada istrinya, dan kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan judul khutbah, saya berwasiat kepada diri saya pribadi, terutama pada jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena semua itu merupakan urgensi dari ketakwaan. Dengan ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Di dunia memperoleh kebahagiaan walaupun hidup sederhana, dan di akhirat akan mendapatkan surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina ma kana taqiya." Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Quran surat Maryam ayat 63. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada kali ini adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun yang bisa menjamin dirinya akan tetap terus berada di dalam keimanan sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, marilah kita merawat dan senantiasa berusaha menguatkan keimanan kita agar menjadi kebutuhan pokok yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita saksikan ada seseorang yang kehidupannya selalu diliputi dengan perbuatan baik, akan tetapi pada akhir hayatnya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan sebaliknya, ada seseorang yang kehidupannya diliputi dengan perbuatan buruk, tetapi pada akhir hayatnya mati di dalam keadaan husnul khotimah. Senantiasa takut dari kesesatan setelah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang
penting agar kita selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kita satu doa. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, baliklah hati kami untuk taat kepadamu. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan istiqomah berkaitan erat dengan masalah hati. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna summiyal qalbu min taqallubihi, inna mathalul qalbi kamathali riqati mu'allaqati fi asli syajarati yuqallibuha rihu dhahra libatni." Dinamakan hati karena ia selalu berbolak-balik. Perumpamaan hati itu bagaikan bulu yang ada di puncak pohon yang selalu diompang-ambing oleh angin. Hati adalah sumber kebaikan dan keburukan seseorang. Bila hati penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perilaku seseorang akan penuh dengan kebaikannya, akan penuh dengan kebaikan. Dan sebaliknya, bila hati penuh dengan syahwat dan hawa nafsu, maka yang akan muncul dalam perilaku adalah keburukan dan kemaksiatan. Keburukan dan kemaksiatan ini bisa datang karena hati seseorang dalam keadaan lengah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Jauziyah radhiyallahu anhu berkata, apabila hati seseorang itu lengah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan langsung masuk ke dalam hatinya dan mempengaruhinya untuk berbuat keburukan. Masuknya setan ke dalam hati yang lengah bahkan lebih cepat dari masuknya angin ke dalam sebuah ruang. Oleh karena itu, hati seorang mukmin harus senantiasa dijaga dari pengaruh setan, yaitu dengan senantiasa berada dalam sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya inilah yang disebut dengan istiqomah. Jamaah Jumat rahimahumullah taala. Imam Al-Qurtubi berkata, hati yang istiqomah adalah hati yang senantiasa lurus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik merupakan keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Lebih lanjut, beliau menyatakan hati yang istiqomah adalah jalan menuju keberhasilan di dunia dan keselamatan dari azab akhirat. Hati yang istiqomah akan membuat seseorang dekat dengan kebaikan. Rezekinya akan dilapangkan dan akan jauh dari hawa nafsu dan syahwat. Dengan hati yang istiqomah, maka malaikat akan turun untuk memberikan keteguhan dan keamanan serta ketenangan dari ketakutan terhadap azab kubur. Hati yang istiqomah akan membuat amal diterima dan menghapus dosa-dosa. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara untuk menanggapi hati yang istiqomah ini. Tetapi hanya orang-orang yang berkeinginan saja yang bisa melakukannya. Di antaranya meletakkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Ini adalah persoalan yang tidak mudah dan butuh perjuangan keras, karena dalam kehidupan sehari-hari
kita sering mengalami benturan antara kepentingan Allah Subhanahu wa taala dan kepentingan makhluk-makhluk. Entah itu kepentingan orang tua, istri-istri, dan keluarga atau yang lainnya dalam hal yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam kenyataan ini kita lebih mendahulukan kepentingan makhluk, maka itu pertanda bahwa kita belum meletakkan cinta di atas segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan, kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran surat At-Taubah ayat 24. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah beberapa hal yang mengantarkan kita kepada hati yang istiqomah. Mudah-mudahan saja kita bisa mendapatkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan pada kita hingga Allah memanggil kita di akhirat kelak. Sebagai penutup, kita renungkan dan kita amalkan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.